Oke, Udah. selamat pagi semuanya teman-teman Binusian. Selamat siang deh, selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kita sudah kedatangan perusahaan untuk karir seminar online di Binus Festival. Kali ini kita kedatangan dari Jakarta Law Practice. Benar ya? Legal practice. Legal Practice, Jakarta Legal Practice. Nah ini aku bacain sebentar untuk biografi dari DLP. DLP established since 2006 in providing their legal service. They take into account a cross-method approach, combining the knowledge of the law and other particular fields relevant to the issue and create an attuned and workable solution for our clients. Jadi ini Jakarta Legal Practice adalah perusahaan law firm ya, benar ya Mbak ya? Betul. Iya. Nah, di sini kita sudah kedatangan 3 pembicara, yaitu ada Mbak Karisma, kemudian ada Mas Riki, dan Mas Arneldi. Jadi teman-teman semuanya nanti akan ada 3 topik yang saling berkesinambungan dan bisa diambil manfaatnya. Oke, sebelum kita memulai, saya mau menginfokan sedikit tentang seminar ini. Jadi nanti akan ada materi yang disampaikan. Kemudian di akhir acara kita akan ada kuesioner yang teman-teman harus isi. Dan itu akan dibuka selama 10 menit sampai setelah acaranya selesai. Dan kuesioner itu harus diisi karena nanti akan berhubungan dengan poin SAT kalian. Oke, kemudian nanti di setiap topik, antar topiknya itu ada tanya jawab, kalau boleh tanya jawab, kalau ada yang mau ditanyakan. Dan juga teman-teman kalau misalnya di tengah materi ini kemudian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di chat dulu aja supaya nggak lupa. Jadi nanti setelah sesi tanya jawabnya dimulai, itu bisa langsung dibacakan oleh kita gitu. Oke, untuk pembicara pertama kita sambut Mbak Karisma. Halo Mbak Karisma. Halo, Mas Ya, Pai. iya. Mbak Karisma yang pembicara pertama benar kan ya? Betul. Oke. Nanti dari saya akan disambung dengan Ricky, selanjutnya nanti Arneldi. Oke, siap. Kalau gitu bisa langsung dimulai aja Mbak Karisma atau mau ada yang disampaikan terlebih dahulu? Oke, baik, langsung mulai aja. Boleh. Sudah terlambat tadi. Oke, selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan kita semua masih tetap semangat ya dengan e-learning ini. Sekali lagi mungkin perkenalkan dulu, nama saya Karisma Fitri Andika. Saya adalah salah satu junior partner dari Jakarta Legal Practice. Kita berlokasi di Menara Prima, Mega Kuningan. And I'm here dengan teman-teman saya dari Professional Community, ada Ricky Iskandar, dan ada Arneldi Wilfred Silitonga. Kemudian kita langsung mulai saja bahwa hari ini kita akan men-share mengenai professionalism in a state of under pressure and conflict and the importance of communication skill to support professionalism. Like this. Ini ada perkenalan saya tadi sudah dibacakan, kita skip. Yang akan kita sampaikan hari ini yang pertama adalah sesuai judul Professionalism Instead of Under Pressure and Conflict. Kemudian Communication Skill to Support Professionalism. Dan yang ketiga Learning and Practice Professional dan Communication, Ability to Communicate. Oke, yang pertama ini kita akan cover beberapa skill, hopefully teman-teman akan lebih memahami mengenai what is professionalism, what is the company expectation from your professionalism, how to demonstrate professionalism, and how to remain professional under pressure or conflict. This is a very important part. In general, professionalism itu adalah following the rules. Semua orang harus selalu following the rules and guidelines
dan duties dan responsibility sesuai dengan job desk, sesuai dengan level position kalian. Ini adalah hal yang selalu diingat. Tidak ada satupun orang yang breaking the rules kemudian dia akan dianggap sebagai professional. Kemudian apa sih sebetulnya ekspektasi kalian harus profesional oleh perusahaan? Yang pertama adalah attitude. Attitude itu diharapkan, mungkin attitude dan appropriateness, bagaimana di setiap assignment yang diberikan kepada kalian, kalian tetap berpikir positif dan mengerjakan tanpa menggerutu atau mengeluh. Walaupun pekerjaan banyak, walaupun banyak problem, kalian memiliki attitude itu, dan kemudian juga menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang nyaman dengan teman-teman, atau yang berada di kantor, dan untuk di luar, keadaan yang baik dengan klien atau siapapun pihak ketiga yang kita temui. Kemudian ada yang juga penting untuk menunjang profesional adalah appearance. Bagaimana kalian bisa berbusana sesuai dengan berpenampilan berbusana sesuai dengan jenis bidang usaha kantor kalian. Jadi tidak sama. Kalau bicara mengenai lawyer sudah pasti harus well groomed. Kalau bicara dengan yang kekinian sekali, peer-to-peer lending atau apapun, biasanya lebih santai. Tapi Pak still remember, kalau penampilan gembel, sudah pasti itu bukan appearance yang baik. Kemudian, communication ability to communicate ini juga sangat penting sekali. Ability to communicate ini tidak sekedar bagaimana kita berbicara, menyampaikan sesuatu, baik email ataupun berbicara secara langsung, namun juga listening skill. Bagaimana bisa menerima semua arahan atau pembicaraan dari atasan atau kolik, kemudian bisa dikerjakan dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini sangat penting sekali. Ini adalah jantung dari segalanya. Apakah kalian betul-betul bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab? Oke, ini adalah sederhana dan ini akan ada contoh. Oke, dalam ekspektasi biasanya company membuat ada yang namanya company rules, peraturan perusahaan atau ada SOP. Tapi untuk beberapa profesi biasanya juga diatur oleh undang-undang ataupun peraturan. Mungkin seperti akuntan, dokter, lawyer, itu ada undang-undang dan peraturannya. Ditambah lagi masih ada namanya code of conduct, bagaimana kita harus melakukan profesi kita. Nah, ini biasanya setiap industri ada dengan bentuknya macam-macam. Kemudian ini adalah sampel code of ethics. Sebenarnya saya ambil dari lawyering. Ini ada lawyering in general, biasanya di dunia seperti ini. Bahwa code of conduct itu dibuat itu untuk menunjang professionalism. Jadi very mandatory, ini bisa dipick beberapa hal yang bisa di-apply di semua profesi, di semua pekerjaan. Dedication untuk menjalankan tugasnya, atau kalau di bidang jasa, to serve client before self. Kemudian ini sifat yang paling penting, ada honesty, integrity, dan good character. Ini remember di Indonesia juga KPK lagi sibuk sekali dengan ini untuk menegakkan integrity, honesty, dan good character. Kemudian ada passion for excellence. Ini paling penting, hal yang sangat penting sekali, bagaimana dalam mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan, itu kita harus selalu merasa haus untuk menjadi yang terbaik, untuk bisa mendeliver sesuatu yang baik. Practice and context ini menjalankan apa yang ditugaskan sesuai dengan apa yang dimaksud, sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai melenceng, diminta A, jangan sampai keluarnya D. Kemudian ini adalah kompetensi, ini harus selalu ditingkatkan. Kompetensi in specialized body of knowledge and skill, ini harus selalu ditingkatkan. Mungkin saya mencontohkan, karena background saya adalah lawyer, bahwa kita untuk lawyer capital market, setiap tahun kita ada yang namanya credits yang harus kita ikuti, yang gunanya adalah untuk level up knowledge kita, dan itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan license yang kita miliki.
Kemudian independence and self-regulation ini lebih kepada bagaimana kalian bisa melaksanakan apa yang sudah diatur oleh perusahaan ataupun norma dari masyarakat, norma dari manapun. Kemudian bagaimana sih cara untuk mendemonstrate professionalism? Ini hal yang sangat penting. Yang pertama, yang seperti disampaikan sebelumnya, following professional standard. Following the rules, guidelines, responsibility, duties harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian, be punctual. Itu juga sangat penting sekali be punctual. Usahakan sedapat mungkin untuk selalu punctual. Karena baik atasan ataupun klien semuanya akan berharap kita bisa punctual. Kemudian communication skill atau ability to communicate. Communication itu sangat penting lagi, sangat-sangat penting. Salah bicara kita bisa berantem. Nah, kemudian kita masuk pada under pressure. Biasanya dalam bekerja, kita akan muncul yang namanya tugas, ada assignment, ada task, kemudian mungkin ada lagi atasan yang lain lagi, memberikan lagi, ada task lagi, kemudian ternyata ada pekerjaan yang salah, kemudian kita juga punya mungkin problem pribadi, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Biasanya kemudian ada deadline, itu biasanya membuat kita menjadi under pressure. Namun bagaimana sih how to remain professional under pressure? Yang pertama adalah kita harus selalu inhale and exhale ya, deep inhale dan kemudian exhale. Harus tenang dulu dan jangan overreact dulu, santai dulu, breakdown dulu tasknya, lupakan dengan seluruh negative thoughts. Ini adalah tips. Jangan sampai merasa, aduh gila saya dikasih kerjaan banyak banget ya, jangan-jangan ini perusahaan nggak suka sama saya, atasan saya nggak suka sama saya. Itu jangan sampai merasa itu. Atau mungkin juga kalau mahasiswa, aduh kayaknya dosennya ini kayaknya sentimen sama gue deh, kok gue dikasih lebih banyak ya dari teman-teman gue. Itu bisa saja terjadi, dan itu kita harus selalu tenang dulu. Nomor satu harus tenang. Kemudian sampaikan kepada orang yang mungkin bisa dianggap mengerti atau bisa memberikan advice. Tapi kalau dianggap semuanya nggak ngerti, jangan juga ngomong. Nanti takutnya malah salah ngomong. Kemudian kalau memiliki ada tim, biasanya dalam bekerja kita memiliki tim, working team, coba didiskusikan dengan tim dulu. Apakah tugasnya bisa dibagi-bagi atau bagaimana, supaya bisa tercapai, deadline tercapai, pekerjaan juga selesai. Kemudian ini hal yang tidak kalah penting, identify hal-hal yang dapat dikontrol. Seperti hal yang dapat dikontrol adalah kita mengerjakan sesuatu sesuai tepat waktu. Itu adalah hal yang dapat kita kontrol. Namun hal yang tidak dapat kita kontrol adalah ketika mood dari klien atau atasan kita tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah bahwa, oke, pekerjaannya saya ganti, ubah sedikit ya, ulangi lagi. Nah, itu adalah hal yang tidak dapat kita kontrol. Jadi itu di-identify dulu, apa yang bisa kita kontrol, itu yang kita lakukan dulu. Nanti yang in the future, atasan kita, kalian kita mau bicara apa, nanti. Yang penting kita lakukan dulu yang terbaik. Kemudian, ini yang paling important untuk segala sesuatu, segala jenisnya, adalah fokus on solution. Jadi setiap tugas kita harus tahu output-nya apa. Itu yang kita fokuskan. Kemudian kita baru breakdown yang ke belakang seperti apa. Ingat jangan overreact, karena itu akan membuat semuanya berantakan dan malah tidak bisa selesai pekerjaannya. Kemudian ini bicara mengenai banyak problem, banyak yang berantem, mungkin perusahaan mengeluarkan suatu kebijakan yang mungkin karyawan semua tidak suka, kemudian sesama teman berantem, atau ada konflik dengan pacar, atau apa gitu. Itu menjadi sesuatu yang kadang mengganggu ya. Tapi bagaimana kita harus tetap profesional ketika konflik semacam itu terjadi. Karena konflik ini sedikit banyak ketika kita punya hubungan tidak baik dengan seseorang, siapapun dia pasti kita rasanya sangat tidak enak, mengganggu konsentrasi. Kembali lagi yang pertama pasti tipsnya adalah tenang. Tenang itu adalah hal yang paling penting. Jangan overreacting, jangan merasa, aduh ada apa nih, ada apa gitu. Kemudian juga
Kalau ingin marah, coba ditahan dulu. Jangan marah dulu. Udah inhale, yang deep inhale dulu, exhale. Lakukan itu dulu supaya positif mind-nya keluar. Kemudian, biasanya jika perusahaan mengeluarkan suatu kebijakan, seperti sekarang mungkin trennya adalah working from home, banyak sekali employee yang merasa tidak adil karena begitu working from home tiba-tiba gaji di perusahaan punya kebijakan gaji dididak 20%, 30% atau karena menjelang hari raya dibilang tidak ada THR. Tapi karena pada posisi kita sebagai employee, remember that we don't know bagaimana kesehatan keuangan perusahaan. Jadi jangan mudah untuk terhasut. Ketika kita mudah terhasut, mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang kemudian membuat top manajemen menjadi tidak nyaman atau tidak senang, bukan hanya deduction, bisa jadi malah menjadi no job at all. Jadi sangat hati-hati sekali dalam bersikap dan bertindak. Jadi itu hal yang harus sangat diingat. Kemudian tentu diskusi dengan orang yang tepat sudah pasti salah satu jalan, tapi harus tetap dipilah siapa yang paling tepat. Kemudian nih harapannya ketika kita bisa promote workplace relationship ya dengan colleague, dengan atasan, itu biasanya kita lebih jarang untuk bisa berantem. Jarang ada konflik. Mudah-mudahan seperti itu. Paling nggak itu adalah effort kita. I think that's all. Kemudian untuk conclusion-nya adalah following professionalism standard itu mandatory. Kemudian selalu berpikir positif dan selalu positif dalam bertindak dalam setiap situasi. Under pressure kah, senang, atau kondisi sedang ada konflik, bahkan konflik pribadi, itu harus selalu kita stay positif supaya outputnya juga positif. Kemudian communication skill atau ability to communicate. Nah, ini mungkin untuk teman-teman satu hal yang perlu diketahui bahwa yang namanya melatih professionalism itu tidak bisa leave it nanti gue kalau udah kerja aja. Itu tidak bisa. Jadi you have to learn and practice. Caranya adalah mulai dari organisasi kampus atau organisasi yang jauh lebih besar, tidak sekedar dengan seusia, tapi juga harus belajar di tempat-tempat yang lintas negara atau lintas generasi. Karena nanti dalam dunia kerja itulah yang akan kita hadapi. Itu sekian dari saya, mungkin ada yang ditanyakan atau kita mau lanjut untuk communication skills? Ya, teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ke lesson keduanya ya, Mbak Karisma ya. Oke, siap. Oke. Ricky, silakan. Belum bisa. Oke, boleh di-unmute, Mas Ricky. Oke. Yes. Iya. Oke. Nggak bisa ya. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang communication skill. Jadi, mengapa sih communication skill itu penting? Jadi, seluruh pekerjaan,
baik itu pekerjaan di hukum, pekerjaan di bisnis, pekerjaan sebagai akuntan, atau sebagai PR, atau sebagai apapun itu, communication skill itu sangatlah penting. Communication skill itu apa? Jadi secara gampangnya adalah communication skill itu kemampuan untuk memberikan dan menyampaikan pesan dengan baik dan benar. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, tipe dari communication itu ada apa aja. Tipe dari komunikasi itu ada dua, verbal dan non-verbal. Kalau non-verbal itu komunikasi yang lebih banyak menggunakan bahasa tubuh atau body language. Kemudian kalau komunikasi verbal, itu adalah komunikasi yang bisa menggunakan kata-kata. Contohnya adalah penulisan dalam writing gitu. Kemudian oral seperti sekarang ini kita berbicara. Terus kemudian visual, gitu, komunikasi dengan misalkan dengan desain apa segala macam gitu, termasuk komunikasi visual. Nah, selanjutnya ini adalah 7 prinsip komunikasi dasar yang kira-kira kita bisa menjadikan komunikasi kita lebih efektif. Yang pertama adalah completeness. Jadi dalam berkomunikasi itu kita tuh harus lengkap. Jadi jangan sepotong-potong supaya pesannya tersampaikan oleh receiver dengan baik. Kemudian konkret, pesannya juga harus konkret. Kadang-kadang pesan yang kita sampaikan itu atau komunikasi yang kita sampaikan itu harus memakai data-data yang valid supaya nanti ketika receiver menerima, jadi akan menerima dengan data-data yang valid juga. Kemudian courtesy. Nah, dalam berkomunikasi ini penting juga untuk kita memahami siapa audiens yang kita ajak bicara. Dalam artian kita juga harus hormat. Kalau misalkan kita sedang ada di dalam forum, itu kira-kira forumnya forum yang high level gitu, misalkan kita ada dengan forum dengan CEO atau forum dengan manajemen level gitu kan, tidak mungkin kita menggunakan kata kalian gitu. Misalkan kayak, coba kalian pikirkan gini-gini, coba kalian bayangkan gini-gini, kan nggak mungkin. Bahasanya harus diganti, itu adalah namanya courtesy. Jadi kalau misalkan kita berbicara dengan level yang lebih tinggi dari kita, mungkin bisa menggunakan sapaan Anda gitu. Bapak, Ibu gitu, nggak mungkin kan dengan kata-kata kalian gitu ya. Nah ini sih yang sebenarnya teman-teman sekarang tuh sering terjebak karena komunikasi antara teman-teman itu tuh komunikasi vertikal kadang-kadang ke bawah juga ke kemana-mana gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa menempatkan di mana kita harus berkomunikasi dengan jabatan yang lebih tinggi atau dengan siapapun yang lebih tinggi dari kita gitu, ataupun orang yang lebih dituakan dari kita gitu. Terus kemudian correctness. Nah, di dalam correctness ini paling penting adalah kita menjaga pesan-pesan kita itu tuh semuanya tuh benar. Jangan sampai ada yang salah gitu ya. Terus kemudian clarity. Nah, ini pengalaman saya. Jadi di dalam bisnis tuh kita sering kali dapat banyak proposal dari mahasiswa gitu ya. Isinya kalau proposal itu tuh nggak jelas gitu loh, nggak tahu tujuannya apa gitu, terus kemudian backgroundnya apa, dan kadang-kadang sering menggunakan kalimat yang apa namanya, kalau istilahnya tuh kalimat yang bercabang-cabang gitu loh. Nah, itu mungkin lebih bisa dihindari nanti ke depannya. Caranya dengan rajin-rajin menulis dan lain sebagainya. Terus kemudian consideration, jadi kita juga tadi balik lagi sama dengan courtesy, kita harus mempertimbangkan target dari audiens yang kita ajak bicara. Terus kemudian conciseness yang terakhir, jadi kadang-kadang gini, setiap pekerjaan di bisnis itu pasti kita akan tidak lepas dari surat menyurat, korespondensi, kemudian statement dari perusahaan gitu. Jadi kalau di perusahaan itu biasa mengeluarkan statement ke perusahaan lain apa segala macam gitu. Jadi ini adalah hal yang paling terakhir dan yang paling penting. Jangan sampai satu statement yang teman-teman keluarkan kalau nanti sudah bekerja terus kemudian nanti direvisi lagi gitu. Jadi kan
itu bisa membuat komunikasi itu menjadi blunder. Ya, mungkin itu banyak terjadi, sekarang masih banyak terjadi. Nah, begitu. Oke, ini semua udah. Ini teman-teman masih semangat ya, meskipun puasa atau yang nggak puasa tapi masih learn from home di rumah. Nah, kemudian saya akan share lagi mengenai tips sukses untuk berkomunikasi dengan efektif. Itu seperti apa aja sih? Yang pertama, the power of active listening. Jadi dalam berkomunikasi itu step pertama yang harus teman-teman asah, teman-teman olah adalah belajar untuk banyak mendengarkan dengan baik. Jadi semakin kita banyak mendengarkan, maka semakin banyak pula kita mengabsorb ilmu-ilmu ataupun knowledge dari luar, kemudian kita bisa jadikan bahan untuk berbicara gitu. Jadi kalau ya ibaratnya kalau kita berkomunikasi tapi kita tidak sering mendengarkan orang lain, bagaimana kita juga mau belajar untuk berkomunikasi gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Mengapa active listening itu penting. Terus kemudian yang kedua, be assertive. Jadi assertive itu gambarannya adalah gini, aktif, agresif, tapi tidak terlalu tidak terlalu pada posisi yang terlalu agresif gitu, tapi tetap hormat. Jadi gambarannya gini, ada tiga tips untuk menjadi assertive. Yang pertama harus jelas, kemudian jujur, dan kemudian harus adil. Jadi assertive ini bisa juga digambarkan dengan berkomunikasi atau menyampaikan pesan dengan sopan. Gambarannya gini, ada perbandingan kalau misalkan menegur orang, kayak misalkan ada orang yang menyela nih di antrian gitu ya. Misalkan kayak teman-teman lagi antri gitu kan, antri beli boba atau beli chat time gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada yang menyela antri gitu kan. Nah, terus kan kadang-kadang kita kan kesel juga ya. Kayak apaan sih nih, Bang, tolong dong antri gitu kan. Nah, itu komunikasi kita kan agresif ya. Jadi kayak menandakan bahwa kita marah, tetapi juga kita tuh bisa memicu untuk perdebatan yang ada di situ gitu. Jadi kita sebenarnya bisa mengganti dengan kata, maaf Bang, coba boleh nggak kita ngikuti antrian aja gitu. Itu kan lebih baik ya. Nah, itulah gambaran dari asertif itu kira-kira seperti itu. Kalau kita sudah dapat active listening dan asertif, yang ketiga, nah kita juga harus belajar effective writing. Kenapa effective writing penting? Karena di effective writing itu kita bisa melatih pemikiran kita untuk bisa lebih terstruktur. Jadi kalau kita sudah bisa menulis dengan baik, itu juga artinya bisa dipastikan bahwa apa yang menjadi pemikiran kita tuh lebih terstruktur gitu. Karena penulis-penulis besar, baik itu jurnalis atau baik itu kolumnis atau siapapun penulis-penulis besar itu pasti dia juga pernah berada di fase-fase ini gitu, belajar menulis dari yang kira-kira dari cupu banget sampai dia menjadi jago. Nah, dalam penulisan itu kan pasti kita juga akan berpikir terus kemudian mempelajari, terus kemudian baru menuliskannya dalam pesan gitu. Jadi kenapa nggak hanya sekedar berbicara, tetapi writing itu penting karena juga itu melatih struktur bahasa dan struktur yang ada dalam pikiran kita untuk dituangkan dalam tulisan sehingga orang lain paham maksud kita dan pesan kita seperti apa. Kemudian expressing yourself. Yeah. Jadi gini, di dalam dunia pekerjaan ini nantinya teman-teman kalau udah masuk dunia pekerjaan pasti akan banyak pihak-pihak atau orang-orang atau teman-teman di dunia kerja yang mereka itu nggak berani untuk mengekspresikan keluh kesahnya atau mengekspresikan ide-idenya ke atasan atau mengekspresikan ide-idenya ke teman yang lain atau ke timnya gitu.
Yang kadang-kadang tuh mereka hanya kasakusuk kayak misalkan jadi kayak gosip aja gitu kan. Mereka ke peer grupnya ke 1-2 orang hanya ngomong gini, tapi nggak pernah mau untuk menyampaikan di depan publik. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang atau partner kita yang dia juga bisa untuk menjadi enabler kita atau bisa menjadi untuk partner kita untuk menyampaikan itu pesannya diolah terus kemudian bisa disampaikan ke pimpinan dengan baik. Nah, kalau kita ketemu dengan partner yang kira-kira partnernya sama aja gitu kan, kalau nggak bisa ngomong ke pimpinan atau nggak bisa ngomong ke dalam tim ya udah gitu, jadi idenya nguap aja gitu, atau misalkan keluh kesahnya yang nguap aja gitu. Nah, ini mungkin nanti problem yang teman-teman pasti bakal temuin di setiap pekerjaan. Banyak dari kita yang nggak bisa mengekspresikan, entah itu kita mau protes dengan kebijakan, atau kita nggak suka, atau kita keberatan, atau kita punya ide-ide apa gitu kan, malu untuk mengungkapkannya. Gitu. Jadi belajarlah untuk mengekspresikan. Nah, ada banyak cara untuk belajar mengekspresikan, salah satunya dengan aktif mengikuti organisasi, kemudian aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir, communicating with emotional intelligence. Ini yang saya pelajari dari bos-bos di kantor saya gitu. Jadi bos saya tuh pinter banget untuk mengolah emosinya untuk kira-kira dia bisa berkomunikasi tapi tidak menggunakan emosi yang secara gamblang gitu. Jadi gini gambarannya. Misalkan nih kita lagi dalam proses meeting gitu kan, terus kita mengajukan sesuatu apa segala macam gitu, dan kita membuat kesalahan di proses itu gitu. Nah, bos saya tuh bisa menyampaikan bahwa dia tidak suka, dia marah, dia kecewa gitu, bukan dengan kayak misalkan dia terus kemudian ekspresinya yang ada di dalam mukanya itu dia marah, dia kecewa gitu. Terus dalam bahasanya juga dia menggunakan bahasa yang tinggi. Tapi beliau itu bisa mengolahnya dengan bahasa yang tetap halus, terus kemudian bahasa yang tetap suportif, bahasa yang tetap challenging gitu. Jadi kita tuh merasa bahwa ternyata yang kita lakukan itu ada proses yang salah sehingga bos kita itu nggak terima atau misalkan bos kita tuh kecewa gitu. Jadi itu yang namanya emotional intelligence. Nah, ini yang terakhir ini agak sulit dipelajari, tapi kita bisa mempelajarinya dengan pelan-pelan ya. Dengan cara kita punya mentor yang banyak, terus kita juga bisa mengolah dengan cara banyak berbicara dengan orang lain gitu. Terus kemudian ketika kita ada marah dengan teman kita ataupun kita ada kecewa dengan teman kita, jangan langsung diungkapkan, tapi coba dipikirkan dulu kira-kira gimana cara mengkomunikasikannya. Begitu. Itu urutan yang paling tinggi dalam communication skill. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa menguasai 5 ini, ya mungkin saya akan pastikan bahwa nanti communication skill ke depannya akan bagus dan lancar. Nah, mungkin itu dari saya tips untuk communication skill. Nah, sebagai catatan, untuk melatih itu semua sebenarnya bisa teman-teman lakuin dari sekarang dengan cara ikut berorganisasi, terus kemudian aktif di kegiatan-kegiatan sosial, terus kemudian banyak berteman dengan yang lain gitu. Nah, setelah ini teman saya Arneldi akan sharing bagaimana contoh-contoh untuk kita bisa melatih profesionalisme, baik di communication skill ataupun di dunia profesional yang lainnya. Ya, halo teman-teman. Nggak kedengaran ya suaranya. Oke, kalau gitu sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Karisma sama ke Ricky karena sudah memberikan kesempatan. Kalau saya di sini dari bagian People Development. Dan sebelum mulai saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung sampai sekarang, silakan klik saya bingung di
apa namanya, grup chat. Coba, ada nggak tuh yang tulis saya tuh? Ada nggak? Boleh tolong dicek, Kak? Kak Riki? Kak Coba. Karisma ada kah? Saya. Belum ada. Belum ada ya? Saudara. Oke, kalau gitu berarti sampai sekarang masih pada perhatikan ya. Nah, selanjutnya seperti tadi yang sudah Karisma sama Riki bilang, profesionalisme itu sesuatu yang perlu dipelajari, sesuatu yang takes practice, sama itu nggak bisa muncul secara tiba-tiba, gitu kan? Nah, sekarang saya tanya di sini ke teman-teman, ada nggak di sini? Saya ingin lihat interaksi dari teman-teman dulu nih. Teman-teman di sini siapa yang sifatnya kupu-kupu? Coba tulis aku di grup chat. Ada nggak? Kupu-kupu pada tahu nggak sih? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung bisa ditanya, apa itu bang? Kupu-kupu apa itu? Kuliah pulang, Gitu. kuliah pulang. Iya. Dulu saya kupu-kupu Udah dijawab ya? Mas. Iya, kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang. Betul sekali. Jadi di sini kenapa kok banyak anak-anak, maksudnya banyak orang-orang mahasiswa atau banyak teman-teman saya dulu yang masih fresh graduates itu gagal mempraktekkan profesionalisme karena mereka kurang terpapar dari society. Jadi mereka kurang terpapar, terus udah gitu kurang mengenal society itu kayak gimana, terus kurang mengenal orang-orang itu kayak gimana, kurang bertemu dengan berbagai macam karakter itu bagaimana. Nah, itulah sebenarnya yang jadi salah satu poin penting dari profesionalisme. Kenapa poin penting? Karena di kantor itu bukanlah menjadi satu ajang untuk mempelajari profesionalisme, tapi mempraktekkan profesionalisme. Jadi kalau misalnya kita mau belajar bagaimana cara profesional, itu bukan di kantor. Karena di kantor itu, di saat atasan atau di saat bos atau siapapun yang in charge di atas kita itu memberikan task, maka kita dihadapkan dua pilihan, mampu atau tidak mampu, gitu. Bukan, saya lihat dulu ya, saya coba dulu ya. Nah, di saat kita mengerjakan sesuatu dan kita bilang, saya coba dulu ya, and we fail, disitulah kita udah mainan sama poin, gitu. Nggak kayak kalau waktu kuliah kan di saat kita kasih tugas, oh nggak apa-apa, ada passing point, ada nilai A, B, C, D, E, F, G. Cuman kalau di kuliah, remember, we are competing with each other. Gitu. Dan disitulah profesionalisme kita itu dilihat. Gitu. Nah, terus gimana caranya untuk mempelajari profesionalisme ini? Kita akan mengcover di pelajaran ketiga ini. Jadi, cara kita untuk mempelajari dan belajar mempraktekkan profesionalisme itu adalah dengan cara menemukan orang baru di sosial. Nah, sekarang gini deh, teman-teman bisa coba lihat atau cari refleksi diri dulu lah. Refleksi diri, seberapa banyak sih orang yang pernah ditemui oleh kita? Gitu. Seberapa banyak kita berinteraksi dengan orang lain, bukan secara virtual ya, bukan secara virtual, tapi secara nyata. Nah, itu bisa di self-reflecting lah kasarannya. Karena, jangan salah, kebanyakan, saya punya beberapa teman nih, beberapa teman juga, jadi kayak artis YouTube, artis Instagram, atau artis Twitter. Nah, permasalahan mereka adalah, di saat mereka bertemu dengan orang asli nih, bertatap muka, nah itu mereka gagal untuk menjadi profesional. Baik tadi seperti yang disampaikan Karisma, gagal mengikuti code of conduct, misalnya telat atau tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi ada language bias di situ. Tidak mampu memposisikan, oh dia higher peerku, oh dia vertical peerku, oh dia lower peerku. Nah, yang kayak begitu gitu, yang sering terjadi di society bias gitu. Nah, dengan kita bertemu dengan orang, dengan kita sering berinteraksi dengan orang, kita akan tahu karakteristik orang bagaimana dan kita akan tahu bagaimana cara kita
bersosialisasi secara profesional gitu. Nah, itulah. Nah, terus selain itu juga ini yang penting. Join and or some organizations. Kenapa ini disarankan banget? Karena dengan bertemu atau dengan mengikuti organisasi, jangan salah, meskipun kami-kami ini, saya, Karisma, Ricky, ini mungkin umur-umurnya sudah tidak muda, tapi kami juga masih tetap mengikuti organisasi-organisasi, di mana yang perlu ditekankan adalah organisasi-organisasi yang mungkin bersifat internasional, atau organisasi-organisasi yang range umurnya itu tidak cuman orang tua saja, atau middle age, atau baby boomer, atau whatever it is, gitu. Jadi, range umurnya tuh vary, gitu, maksudnya besar. Nah, dengan bervariasi, dengan bertemu dengan orang yang bervariasi, kita jadi tahu. Contohnya nih, di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, kita kan tidak bisa bertemu dengan orang secara tatap muka. Kita hanya bisa bertemu dengan orang secara virtual meeting seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mempraktekkan profesionalisme itu gitu loh, dengan cara virtual meeting ini gitu kan. Nah, itulah, jadi dengan cara kita harus tahu menempatkan, oh, kalau misalnya membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan ekspektasinya, meskipun itu tidak dilihat, gitu kan. Karena kan banyak sekarang yang work from home, tapi ya cuman kerja, cuman sekedar ngisi, apa ya istilahnya, kayak ngisi absen gitu, terus habis itu langsung udah nggak tahu kemana, tiba-tiba habis itu ngisi absen lagi pulang. Nah, itu di kantor juga kejadian. Nah, it's not being professional sebenarnya. Kenapa? Karena ini masa pandemi ini sebenarnya kita bukan liburan, tapi kita kerja di rumah. Nah, yang kayak gitu, dengan adanya ikut organisasi, kita akan meng-enhance, mempelajari, mendevelop hal-hal yang seperti itu. Gitu. Lalu, yang terakhir adalah, don't be afraid to explore or try new challenge, especially at completing task. Nah, seringkali begini, inilah kenapa disarankan untuk bertemu dengan banyak orang, mengikuti organisasi dengan variasi umur yang panjang, yang besar. Karena kebanyakan, kalau saya nih, misalnya sebagai istilahnya kayak anak-anak yang middle ages lah, 25-an sampai 30-an lah, gitu. Dibandingkan dengan orang-orang yang 35 sampai 40-an ke atas lah. Nah, mereka kalau mengerjakan sesuatu dan di passing down ke kita, diturunkan ke kita, itu mereka pasti bilang, kamu harus kerjakannya seperti ini. Jadi sudah harus, gitu. Padahal untuk, apa istilahnya, untuk pekerjaan, untuk departemen-departemen atau job task yang istilahnya kayak bidang kreatif, kayak mungkin IT, kayak mungkin arsitek, atau komunikasi, atau apapun itu, tidak ada satu keharusan gitu dalam mengerjakan. Yang penting istilahnya adalah bagaimana cara mengerjakan sesuatu sesuai dengan ekspektasi, dan bagaimana cara mengerjakan bahwa sesuatu itu bagus gitu loh. Maksudnya istilahnya tidak low expectation di mata mereka. Nah, ini ada gap di situ. Jadi, gimana cara kita untuk mengkomunikasikan bahwa kayaknya nggak harus seperti ini deh. Kayaknya saya punya metode lain yang bisa menghasilkan hasil yang serupa, output yang serupa. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita pelajari dengan cara cari gimana ya, explore gimana sih caranya supaya ini bisa terselesaikan dengan baik gitu dalam completing a task. Paling kurang lebih itu sih, sama yang terakhir seperti ada kata kutipan. Jadi ini, professionalism is knowing how to do, when to do, and doing it. Jadi meskipun kita nggak mau, meskipun kita lagi males banget, misalnya lagi work from home nih, kayak sekarang, aduh aku ada meeting nih, aduh aku ada seminar online nih, aku ada apa segala macem nih,
tapi males banget. Nah, itu nggak profesional namanya. Karena profesional adalah knowing how to do, when to do it, dan doing it. Itu sih kalau dari saya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari 3 pemaparan tadi. Dikembalikan ke Oke, Mas Fai. oke, teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin? Atau dari Kak Gadis, apakah sudah ada yang bertanya? Boleh diinfo ke aku ya. Oke, jadi tadi kita udah dengerin dari lesson pertama itu, dari lesson yang pertama itu adalah dari Mbak Karisma tentang how to be professional under conflict ya Mbak Karisma ya, benar ya? Under pressure and conflict. Under pressure and conflict. Jadi kalau kita sambungin ke apa ya, kita sebagai mahasiswa nih, pasti banyak dong konflik-konflik yang terjadi di kehidupan mahasiswa, mulai dari kehidupan kampusnya sendiri sampai ke kehidupan personalnya sendiri. Dan ini menurut aku cukup bisa kita apply ke kehidupan kita sehari-hari gitu, karena seperti tadi yang dibilang, to be professional nggak hanya harus dilakukan di lingkungan kerja aja, tapi juga di setiap lingkungan gitu. Karena menurut aku yang tadi aku lihat juga, apa ya namanya, how to communicate effective itu bisa memberikan kita banyak manfaat gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang dari Markom mungkin, dari marketing communication, dari jurusan marketing communication, karena setahu aku marketing communication itu ada mata kuliah professional image and acting, dan di situ kita juga belajar tentang how to be professional, dan setiap mata kuliahnya teman-teman harus dress like professional gitu, dress formally dan attend with attitude gitu. Oke, teman-teman udah ada yang bertanya mungkin, atau kalau mau ada yang bertanya bisa raise hand. Memang e-learning itu berbeda ya dengan kalau bertatap muka. Jadi belum terbiasa juga memang kita semua ya. Jadi memang agak susah nih karena kita nggak bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat orangnya langsung, ngelihat mukanya, atau mahasiswanya nggak bisa ngelihat kita bisa berkomunikasi secara langsung, karena itu sangat berbeda ya. Yeah. Oke, coba kita cek. Tapi memang yang paling penting bagi teman-teman adalah praktis ya. Selalu mempraktekkan berkomunikasi, mempraktekkan bersikap profesional. Sudah dimulai dari sekarang ya, sebelum terlambat. Ya, benar Mbak Karisma. Jadi karena tadi seperti yang dibilang oleh Mas Arneldi ya, tadi sempat bilang ya kalau nggak salah, kita di tempat kerja itu bukan lagi belajar gimana how to be professional, tapi di tempat kerja itulah kita yang dituntut untuk menjadi profesional. Betul. Gitu. Betul. Mungkin Jadi, kalau saya share sedikit, kalau di lawyering nih ya, untuk lawyer ini ketika diberikan assignment, yang pertama dia akan mengatakan, oke, saya akan coba. Itu udah fail, anggap aja itu sudah mendapatkan peringatan, mungkin Anda akan di layoff. Yang kedua, tidak mengerjakan dengan tepat waktu. Yang ketiga, tidak sesuai dengan arahan. Itu sudah totally mungkin 3 kali melakukan, udah say bye-bye. Karena di lawyering bisnis emang itu agak gila sedikit. Karena sangat strict dituntutnya, ya. Kalau strict dan dituntutnya luar biasa. Kompetensi itu tuntut luar biasa, dan profesionalisme juga luar biasa. Kemudian cara berbicara juga sangat sekali penting. Ketika sedikit salah dalam menyampaikan sesuatu atau menggunakan pilihan bahasa yang salah, itu dan bisa jadi klien kita yang akan komplain kepada atasan kemudian yang akan melayoff. Kalau saya sudah melewati dari dulu Gary Junior, sekarang saya menjadi partner, sehingga dinamika itu saya menjadi sekarang tahu, oh gitu ya, ketika makanya gue kayak begini juga sekarang gitu.
Gitu. Jadi itu very important lah. Karena kalau yang menurut aku, yang aku lihat di literatur gitu, atau di film atau di buku gitu, setiap kalimat kata itu sangat ini ya, apa namanya, sangat nggak bisa yang rancu gitu. Jadi harus benar-benar kalau maksudnya ini ya bilangnya ini gitu, jangan yang Betul, jangan ambigu mengarah lah ya, kemana-mana, yang bias. jangan ambigu gitu, karena itu bisa di tackle sama lawan dan kita done gitu ya, kalau nggak salah benar gitu itu ya. Nah ini Ada lagi appearance itu juga penting sekali. Grooming, well groom itu penting sekali juga. Dunia lawyering juga gila. Ketika kita meeting pada level yang mungkin multinational company atau dengan government, itu bahkan ketika kita tidak proper dalam berbusana, itu nggak boleh masuk. Dan itu sudah pastilah dari law firm-nya udah pasti, kayaknya kamu kerja di rumah aja deh. Seperti itu sih, jadi sekejam itu. Nah, Mbak Karisma, Mas Areldi dan Mas Riki, kita ada pertanyaan nih. Gimana kita caranya be professional dan memisahkan dengan hal pribadi. Jadi kayak misalnya kalau di lawyer ini kan mungkin ada mungkin pas kita ngerjain kasus atau ngerjain case dari klien, kita ada yang mungkin bertentangan dengan hal pribadi atau semacamnya gitu. Bagaimana kita how to be professional, tapi kita juga memisahkan itu dengan hal pribadi kita. Oke. Kalau mungkin saya jawab dulu, kalau bicaranya bahwa pertentangan pribadinya terhadap kasus yang dihadapi, ini kita sudah bicara mengenai prinsip. Nah, itu kita yang akan merefleksi diri kita, apakah kita masih cocok untuk bekerja di sini. Mungkin saya contohkan agak sedikit bluntly saja, kadangkala untuk beberapa law firm yang memang fokusnya di litigasi, ada yang memang dalam menyelesaikan kasus itu yang penting menang. Untuk beberapa orang itu sebenarnya sudah tidak dapat di-apply. Bahkan Indonesia sebetulnya itu sudah tidak boleh di-apply. Sehingga mungkin yang berpendapat bahwa tidak cocok dengan yang penting menang, maka coba cari tempat yang lain. Tapi kalau bicara mengenai memisahkan antara konflik pribadi nih, mungkin berantem dengan pacar atau dimarahin orang tua, tapi juga banyak pekerjaan gitu ya, itu cara memisahkannya itu harus dengan cara tenang, lupakan dulu yang permasalahan pribadi. Karena tugas kita adalah mengerjakan apa yang menjadi kewajiban. Remember, when we are working, we have to think about responsibility and duty. Itu dulu nomor 1. Itu kurang lebih kalau dari saya ya cara memisahkannya. Oke, mungkin menambahkan lagi ya kalau dari sebagai sisi dari people and development-nya. Kalau misalnya cara kita sesuai dengan yang si Karisma bilang tadi, kalau misalnya bagaimana cara kita memisahkan untuk masalah pribadi dengan masalah kantor, kita harus tahu managing time nih, karena itu salah satu bagian dari profesionalisme juga gitu. Managing time itu bukan berarti kayak kerjaan saya dari 8 ke 5 misalnya. Belum tentu gitu. Bisa jadi kalau misalnya kayak di lawyers atau bahkan di IT industry atau bahkan di beberapa ini pun juga kadang-kadang waktu kerja itu tidak dapat ditentukan. Nah, jadi yang dimaksud dengan managing time adalah kita harus tahu bagaimana memisahkan waktu di kantor dan bagaimana kita memisahkan waktu di rumah. Jadi di saat kita menggunakan waktu untuk di kantor ini bukan dalam bentuk tempat ya, di kantor ini dalam arti bekerja ya. Di saat kita menggunakan waktu untuk bekerja, maka untuk sesaat diinikan dulu, masalah-masalah pribadi itu dikesampingkan dulu, jangan dipikirkan dulu, gitu. Nah, di saat kita sudah selesai bekerja atau kembali lagi untuk beraktivitas di luar kerjaan, nah baru kita menyelesaikan masalah yang masalah pribadi kita itu, masalah kantor jangan dipikirkan. Makanya profesionalisme kayak gini atau kejadian-kejadian kayak gini tuh sangat common sebenarnya terjadi di multinational company gitu. Jadi kayak
atau joint venture company atau apa segala macam. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang istilahnya kayak berbasis internasional. Nah, itu biasanya cenderung lebih banyak mempraktekkan hal ini. Jadi bahkan kalau misalnya kayak di kantor-kantor lokal pun yang sudah besar, itu ada yang katanya bosnya udah nggak bisa dicari lagi kalau Sabtu Minggu itu udah nggak mau dicari lagi dia. Jadi kalau misalnya libur udah nggak mau dicari. Nah itu caranya salah satu kita untuk memisahkan work life sama work life balance istilahnya. Jadi kerjaan sama life itu dipisahkan dengan cara begitu. Kalau di kantor atau kalau lagi kerja boleh 24/7 atau jam berapapun kita boleh available, tapi once itu kita sudah selesai dari kantor, kita udah bukan punya kantor lagi. Nah, kayak gitu sih caranya. Nah, gimana cara kita mempraktekkan itu? Ya tadi dengan cara praktis gitu. Dan jangan membiasakan diri di saat kita lagi having me time, terus sudah gitu nyambi kerjaan kantor. Nah, itu juga yang harus kita ini kan. Jadi kita harus dedicated di saat kita mengerjakan kantor, fokus ke situ, tapi di saat kita sudah selesai dan kita having me time, fokus ke me time. Itu sih caranya untuk solving the problems. Mungkin itu aja sih. Tapi juga dilihat industrinya ya. Benar, Teman-teman mesti melihat. Makanya tadi juga dikatakan industrinya itu tergantung. Jadi di-apply-kan aja sesuai dengan industrinya. Karena untuk accountant, lawyer, itu nggak bisa seperti itu. Memang you are 24 hours for client lah, your life. You have no life lah. Jadi harus disesuaikan ya. Sesuai dengan industrinya aja. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara memaintain kompetensi yang baik dalam bekerja untuk mencapai target, sedangkan terkadang mood kita suka turun naik gitu. Jadi gimana cara kita memaintain mood kita juga ya, itu gimana. Terus yang kedua, bagaimana menemukan passion excellence sedangkan kita belum tahu sama sekali passion kita. Oke, mungkin saya duluan ya sebelum Ricky dan Arnelli. Kita itu kalau sedang me time itu boleh bicara mood. Atau kalau lagi teman-teman lagi hangout, kita boleh bicara mood. Tapi ketika bekerja, kita tidak boleh lagi bicara mood. You talk about your mood is swing, you dead. Itu istilah saya adalah, lu mati udah. Karena yang namanya pekerjaan, kompetensi itu kita harus level up terus loh, kita harus tingkatkan terus. Ketika tidak ada task, misalkan di kantor jadinya gabut aja gitu ya, itu tidak berarti kalian gabut. You have to learn something. Belajar untuk meningkatkan lagi kompetensinya. Saya contohkan kalau di lawyering, mungkin baca peraturan lagi, pelajari lebih dalam lagi, tidak sekedar membaca tapi pahami. Sehingga ketika ada task datang, ada pekerjaan yang datang, itu bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Jadi yang namanya mood itu, mohon maaf, itu bukan excuse dalam bekerja. Mungkin Karnel bisa tambahkan. Kariki mungkin? Oke. Ya, jadi ini juga sering kejadian ya. Kalau misalnya banyak orang yang merasa dirinya terjebak dalam pekerjaan gitu. Jadi di saat dia terjebak dalam pekerjaan, sebenarnya implikasinya banyak sekali gitu. Dan itu akan berujung kepada ketidakprofesionalismenya dia dalam melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena di saat kita sudah terjebak dalam perusahaan, maksudnya merasa diri kita buat terjebak dalam kondisi pekerjaan itu, gitu. Lalu kita mulai merasakan, aduh, kayaknya nggak enak deh kerja sama ini, gitu. Nggak enak deh kerja sama ini. Di saat kita sudah menggabungkan antara pekerjaan sama ini, yang harus kita lakukan pertama adalah kita refleksi dulu nih. Apakah ini benar karena orang tersebut, atau perasaan ini tuh karena kita yang membuat seperti itu, karena pada dasarnya kita memang tidak cocok. Nah, once kita sudah tidak cocok, once mood kita sudah merasa kayak, aduh nggak enak apa segala macam, ngapain gitu loh, ngapain bertahan di situ gitu. Itu yang selalu coba
aku sampaikan kalau misalnya ada orang-orang yang datang, aduh kayaknya pekerjaan ini nggak cocok di saya, nggak cocok. Ya ngapain? Maksudnya daripada kamu juga nggak profesional, daripada kamu juga tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dan ujung-ujungnya perusahaan juga jadi dragging down gara-gara orang tersebut gitu kan, ya ngapain gitu, mendingan kamu keluar mencari yang menurutmu lebih bagus gitu, atau mendingan cari tantangan yang lebih baik atau apapun segala macamnya. Jadi setuju banget dengan kata si Karisma, mood swing atau mood dalam hal apapun itu dalam pekerjaan itu tidak dibenarkan gitu. Karena once kamu sudah bekerja di satu tempat, maka kita dituntut untuk achieve. Kita dituntut untuk sesuai dengan ekspektasi. Kita dituntut untuk sampai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Dan kalau misalnya memang kita merasa kita tidak mampu untuk mencapai ekspektasi itu, justru harusnya kita balik lagi bertanya gitu. Why I have to accept it in the first place? Gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi kalau bekerja, ya mungkin bekerja itu memang harus dengan passion. Kalau tidak ada passion, sulit ya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan excellent. Jadi passion itu apakah dicari atau enggak, saya rasa setiap orang ketika melamar pekerjaan dia sudah tahu jenis apa yang dia memang apply. Sehingga harusnya disitulah memang passion dia. Begitu sih. Oke. Nah, kita move on ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada yang nanya, Kak, kalau misalnya aku nih introvert, malu dan nggak pede. Maaf Kak Pai, boleh agak kerasan suaranya? Oke. Nggak kedengeran. Maaf, tadi sampai mana? Oh ya, tadi Kak, gimana kalau misalnya aku ini orangnya yang introvert, gitu, pemalu dan nggak pede. Gimana caranya aku meningkatkan communication skill aku gitu? Kak Kiki mungkin bisa. Mau jawab? Iskandar. Communication skill. Iya. Sebenarnya saya juga dulu orangnya introvert. Waktu saya kuliah dulu, saya orangnya introvert banget. Mungkin juga teman-teman di kampus saya juga kaget. Saya bisa apa ya istilahnya, bisa menjadi orang yang sekarang itu bisa lebih banyak berkomunikasi gitu. Kuncinya sih sebenarnya sederhana sih. Tadi mungkin udah disampaikan oleh beberapa teman-teman sebelumnya. Kita sering ikut organisasi, terus kemudian kita juga sering ngobrol dengan orang lain, meskipun di awalnya memang kita tuh kalau misalkan ngobrol ya pasif aja gitu, kita lebih sering banyak mendengarkan apa segala macam gitu. Terus kemudian kita juga sering diem, cuman di pojokan, cuman dengerin orang ngobrol, terus kita cuman karena kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah terus ini cerita pengalaman pribadi sih. Ketika saya ikut organisasi, memang di organisasi itu kita tuh sering di-challenge untuk berkomunikasi, terus kemudian memimpin sebuah tim, terus kemudian memimpin sebuah project. Nah, sebetulnya organisasi yang bagus itu adalah organisasi yang bisa membawa profesionalisme kita itu untuk menantang kita supaya kita lebih baik. Jadi kalau misalkan kita hanya ikut organisasi, tapi kita hanya masuk doang, terus di dalamnya terus kita hanya jadi member gitu kan, kita nggak berbuat apa-apa dan organisasi itu nggak memberikan kita sesuatu atau nggak menantang kita untuk menjadi yang lebih baik, ya kayaknya it's nonsense gitu, kayaknya kita kayak cuman buang waktu aja gitu. Ketika saya memang mahasiswa komunikasi, tapi memang waktu dulu juga nggak sering berkomunikasi gitu kan, karena di kampus itu tuh nggak pernah diajarin yang namanya bagaimana communication skill yang baik dan benar, terus kemudian mempraktekannya gitu kan. Kemudian pindah ke Jakarta, ikut sebuah organisasi di Rotary dan di Rotaract ini, terus kemudian di sana memang ditantang untuk bagaimana sih membuat project dari yang benar-benar kita nggak tahu. Nah, akhirnya kan kita kan memformulasikan kan, kita harus membentuk tim kita sendiri, terus kemudian kita harus mencari resource, kita harus menghidupkan, apa ya istilahnya ya, kita harus mencari daya upaya supaya proyek ini tuh benar-benar terlaksana. Nah, di dalam proses-proses itu kan di dalamnya ada proses communication skill, ada proses komunikasi, seperti kita harus menjadi seorang leader yang baik itu, kita bagaimana memimpin orang-orang, terus gimana kita
menyampaikan proposal itu kita harus presentasi ke orang-orang dengan baik gitu kan. Nah, itu mungkin menjadi salah satu tips sih. Teman-teman bisa ikut organisasi yang kira-kira bisa membawa teman-teman itu tuh men-challenge teman-teman supaya menjadi lebih baik. Nah, salah satunya yang saya ikutin di Rotary, kita setiap kali meeting memang ada gantian gitu. Jadi ada kalanya kita memimpin meeting, ada kalanya kita memimpin sebuah project, dan akhirnya nanti lama-kelamaan juga akan terbentuk sendiri. Nah, mungkin seperti itu sih. Sebenarnya Mas Pai menambahkan juga kali ya. Jadi yang masalah itu sebenarnya bukan sisi introvertnya. Yang masalah itu sebenarnya how to deal with the introvertness. Mungkin lebih ke situ. Nah, itu tadi yang Kakak Kiki bilang. Jadi di saat kita sudah tahu weakness kita, misalnya saya introvert nih, atau saya too demanding nih, atau saya single player nih, atau apa segala macam. Nah, itu sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Jadi perks-nya itu sebenarnya nggak masalah. Tapi masalahnya adalah gimana cara kita deal, how to deal with that perks gitu, negative perks. Lebih ke situ sih. Jadi mindset-nya teman-teman mungkin bisa diubah. So mungkin step out of the comfort zone juga kali ya. Gitu. Very Dan true. dan teman-teman juga mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ricky, mungkin bisa banyak ikut kegiatan-kegiatan di kampus mungkin, atau kegiatan organisasi gitu. Kalau misalnya nggak mau organisasi, ada banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya sementara gitu, kayak misalnya dari kita nih, dari DEC mungkin ada kepanitiaan untuk sebuah event atau mungkin expo, Yeah. job expo. Mungkin nanti kalau misalnya kita udah kembali ke rutinitas seperti biasanya, seperti normal, kita akan ada apa namanya, job expo lagi, dan atau mungkin international expo itu mungkin teman-teman bisa ikutan juga. Nah, kemudian kita ada pertanyaan lagi nih, Kak. Nih. Jadi gini, coba aku baca sebentar ya. Sebentar, mana tadi? Oke, jadi gini, misalnya kita di tempat kerja nih, Kak, kita ada melakukan mungkin suatu kesalahan gitu, atau mungkin kita bertemu dengan orang lain. Nah, kita sudah mencoba untuk bersikap profesional gitu, tapi dari sisi orang lainnya itu, dia tidak bersikap profesional gitu. Kalau misalnya kita ada salah atau apa gitu, mungkin kan kita bisa apa ya namanya, kita bisa perbaiki. Tapi orang ini mencap kita bahwa kita selalu salah gitu. Bahkan setelah kesalahan pertama yang kita buat itu, gimana caranya kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, yang mungkin tidak bersikap profesional gitu. Oke. Memang ini suatu keadaan yang sering kali terjadi. Judgment di pertama kali kalian menunjukkan profesionalisme itu biasanya akan menjadi rentetan untuk di belakangnya lagi. Jadi kalau bagaimana deal with that, ya pasti ya mungkin ya udah nggak usah dipikirkan. Tapi kalau yang bersikap seperti itu adalah atasan, nah itu adalah sesuatu yang kayaknya mungkin harus cari tempat yang lain ya. Karena itu sudah sulit sekali. Tapi semuanya itu memang diawali dari appearance pertama kalian saat pertama kali ada di tempat kerja. Itu yang akan membentuk nanti untuk ke belakangnya. Gitu sih. Oke. Untuk teman-teman mungkin dari BINUS boleh sekalian sembari kita bertanya jawab, boleh link evaluasinya boleh ditampilkan, slide evaluasinya dari teman-teman BINUS. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bentar sambil saya cari, tadi chatnya cukup banyak nih yang masuk ke saya. Nah, ini kan kakak bertiga ini dari beda-beda lini industri. Nah, apakah ada tips untuk kami calon-calon pekerja atau fresh graduate untuk bisa survive dan survive dari struggle di tempat yang baru? Tips supaya struggle-nya sukses ya. Oke.
Yang jelas yang pertama, kalau tadi memperhatikan dari awal, sikap professionalism itu semuanya harus diterapkan. Tadi disebut ada appearance, ada attitude, ada kompetensi, itu semuanya harus diterapkan. Sikap punctual, kemudian cara berbicara, itu sangat-sangat penting untuk bisa survive di tempat yang baru. Banyak perusahaan seperti multinational company, mungkin saya contohkan Hanjaya Mandala Sampurna, itu Bronx. Begitu masuk, kalian bersikap tidak profesional, itu ya sudahlah, udah dead aja. Mungkin tidak bisa lolos untuk menjadi employee. Jadi dari awal sudah harus menerapkan ini, profesionalisme ini. Latih terus, jangan berhenti untuk melatih. Mungkin dari Arnel dan Kiki, ada tips supaya survive? Kalau dari saya, mungkin gini, nanti kalau teman-teman udah benar-benar masuk ke dunia kerja, tuh tantangannya adalah banyak kita menjumpai teman-teman kolega kerja kita tuh nggak sejalan dengan kita gitu. Terus kemudian banyak yang ngomongin di belakang ataupun banyak yang nggak suka dengan kita lah. Ya pada akhirnya memang kita di pekerjaan sakit hati itu ada boleh, tapi jangan terlalu dibawa ke terus kemudian ya udah di dalam pekerjaan memang kita boleh sakit hati, tapi terus kemudian jangan dibawa ke kemudian kita menjadi unprofesional gitu, terus sikap kita terhadap dia terus kemudian menjadi sama ketika sikap dia terhadap kita gitu kan. Ya di dalam pekerjaan bolehlah kita menjumpai orang-orang seperti itu, ya mungkin istilahnya sekarang toxic people gitu ya di dalam pekerjaan, tapi percayalah gitu kalau kita memang bisa memposisikan bahwa kita itu profesional di situ, kita punya karismatik, kita punya kedudukan yang layak di situ, ya udah kerjakan aja apa yang teman-teman menjadi job desk-nya di situ, terus kemudian kesampingkan dulu aspek sakit hati itu gitu. Nah teman-teman mungkin bisa cari support system di luar kantor gitu kan untuk cerita-cerita apa segala macam. Nah mungkin kayak saya terus kemudian Arnel dengan Karisma kan kita sama-sama support system gitu. Kalau misalkan kita ada problem apa segala macam di kantor, kita juga bisa saling support gitu. Jadi jangan bawa masalah-masalah yang sakit hati kita yang ada di kantor terus kemudian kita bawa di kantor terus kemudian menjadi perseteruan apa segala macam, nggak usah dibawa. Ya udah gitu kayak istilahnya bekerjalah dengan jalurnya, keep on the track apa segala macam, terus nanti juga orang pasti akan melihat bahwa apapun yang istilahnya badai yang ada di menerpa kita di dalam pekerjaan kita, ya udah kita tuh udah siap untuk menjadi seorang yang profesional gitu ya istilahnya kita aja baru mulai pekerjaan aja banyak hatersnya kok, apalagi kalau misalkan udah menjadi si level yang udah decision maker atau menjadi level CEO atau menjadi level nanti istilahnya pejabat publik di pemerintahan ataupun di manapun gitu, makin banyak lagi hatersnya. Jadi ya berlatihlah untuk nggak sering sakit hati di dalam pekerjaan, bekerjalah dengan profesional, seprofesional mungkin, ya istilahnya kita bisa menampilkan bahwa muka kita itu, ekspresi kita itu adalah ekspresi yang baik, karena personality kita memang akan benar-benar dilihat oleh orang lain, begitu. Kalau dari saya sih mau menambahkan gimana cara kita survive ya. Yang pertama, ini kesalahan yang saya lakukan juga sih ya. Di saat kita baru graduate, jangan pastikan kalau kita mencarikan satu pekerjaan, itu kita sudah tahu risk-nya apa, sudah tahu kira-kira yang akan kita hadapi apa, sudah tahu tujuan ke depannya apa gitu. Jangan sampai kita melakukan atau mencari satu pekerjaan yang istilahnya kayak coba-coba. It happens to me as well sih. Jadi pertama kali saya habis graduate, saya coba untuk melamar, jadi saya sebar lamaran gitu, tanpa saya pikir ini pekerjaannya apa. Nah, itu sebenarnya agak kurang tepat. Kenapa agak kurang tepat? Karena di saat kita melakukan sesuatu yang istilahnya tanpa mempertimbangkan risk-nya apa, ke depannya apa, kayak gimana-nya apa, jadinya itu akan efektif juga profesionalisme kita gitu. Ujung-ujungnya ya itu tadi, akan
akan merembet kemana-mana. Kita jadi sering sakit hati, kita ngerasa pekerjaannya nggak cocok, ngedumel lah, atau apa segala macam, jadinya kebawa kemana-mana lah. Jadi pastikan kalau teman-teman habis graduate, kalau misalnya mau cari pekerjaan, lihat dulu minatnya di mana, sama do the background check to the company gitu. Jangan sampai begitu masuk ternyata song. Itu. Terus yang kedua, pastikan ini disesuaikan ya, seperti kata Karisma tadi, sesuaikan dengan lini perusahaan gitu. Pastikan kita bisa membagi-bagi waktu. Jadi di saat kita harus bekerja, ya fokus untuk bekerja, tapi di saat kita tidak bekerja, ya fokus untuk tidak bekerja gitu. Dan ini ya lagi-lagi disesuaikan. Jangan sampai masalah yang ada di rumah gitu atau masalah pribadi kita bawa ke kerjaan, begitu juga masalah yang ada di kerjaan kita bawa ke rumah gitu. Nah, itu udah nggak profesional namanya. Lebih ke situ sih cara survive-nya. Terus kalau misalnya gimana cara survive yang lain, learn sama practice more gitu aja. Karena dengan cara kita cari tahu, dengan cara kita belajar, dengan cara kita meningkatkan diri, kita jadi akan lebih baik sih. Nah, mungkin satu tambahan juga dari saya ya, tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Mas Riki, itu mungkin di tempat kantor, di tempat pekerjaan itu akan ada banyak orang-orang yang mungkin istilahnya toxic gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga harus bersikap profesional dan jangan sampai teman-teman juga ikut jadi toxic gitu. Karena mungkin ada banyak beberapa orang yang, ya mereka aja seperti itu jadinya ikutan toxic juga. Ya, jangan seperti itu, bersikap profesional. Oke, mungkin itu saja dari kita untuk sesi kali ini. Terima kasih kepada Mbak Karisma, Mas Arneldi, dan Mas Riki atas waktunya di hari Sabtu siang-siang ini kita memberikan materi. Terima kasih sekali, dan juga untuk mahasiswa teman-teman Binusian yang sudah hadir dan sudah stay dari awal acara sampai dengan akhir acara dan juga memberikan banyak pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum yang belum mengisi link evaluasi, itu bisa diisi karena akan dibuka sampai 10 menit setelah acara selesai. Oke, mungkin teman-teman boleh kita ambil dokumentasi dulu. Teman-teman videonya boleh dinyalain. Boleh dicek Kak Gadis. Oke, teman-teman boleh dinyalain videonya. Kita akan screenshot, kita akan dokumentasiin, nanti masukin ke dalam Instastory. #BinusFestival, #online career seminar. Nanti untuk 3 orang user, itu akan mendapatkan ucapan terima kasih dari saya. Oke. Sip. Udah semua ya kayaknya. Boleh, siapa yang akan masukin Kak Gadis? Boleh atau... Iya, ini Mbak lagi Ima? di screenshot, tapi belum semua nih ngebuka videonya. Belum semua ya? Boleh teman-teman yang... Boleh dandan dulu, jangan lama-lama tapi dandannya. Terima kasih, stay at home ya semua teman-teman, tetap jaga kesehatan. Walaupun di rumah, walaupun nggak kemana-mana, tetap harus jaga asupan gizi, apalagi untuk yang lagi puasa saat ini, karena kesehatan kita itu kesehatan untuk semuanya juga. Gitu. Oke, udah sudah diambil Kak Gadis? Udah. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi di seminar berikutnya di minggu depan. Thank you. Terima kasih.